Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara diskusi pada hari ini. Salawat beserta salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengkaruniai kita ilmu pengetahuan yang sampai saat sekarang ini masih kita rasakan. Baiklah, kami berasal dari kelompok 2. Saya sendiri yaitu Deprianto dengan nomor NIM 20042091 sebagai moderator. Yang kedua yaitu Imam Pujima Jailani Hasibuan dengan nomor NIM 20042217. Yang ketiga Trisilia Agustina dengan nomor NIM 20042287. Dan yang terakhir Windy Khairatul Khaira dengan nomor NIM 20042058. Baiklah, kami dari kelompok 2 melakukan diskusi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Rizky Safril. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang kami bahas dari kelompok 2, yaitu mengenai kajian tentang tantangan administrasi pembangunan di masa yang akan datang. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut, dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembahasan pertama yaitu gambaran mengenai analisis tantangan masa depan administrasi pembangunan. Ditinjau dari administrasi pembangunan, keberadaan suatu negara bangsa adalah demi peningkatan kesejahteraan seluruh warganya. Dikatakan demikian karena negara-negara di dunia pada umumnya didirikan sebagai welfare states, terlepas dari ideologi dan sistem politik yang dianut. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, diperlukan berbagai jenis organisasi yang tangguh dan handal, baik dari dalam maupun dari luar lingkup pemerintahan, untuk menghadapi berbagai tantangan dengan intensitas yang berbeda, yang pasti akan dihadapi di masa datang. Berikut ini beberapa penjabaran mengenai tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama, yaitu globalisasi ekonomi. Titik tolak yang dianggap paling tepat untuk memahami fenomena globalisasi ekonomi ini ialah bahwa sepertiga penduduk dunia masih hidup dalam kemiskinan, walaupun ada berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan warga masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Contohnya saja, Bank Dunia yang menggunakan pendapatan per kapita sebesar $370 Amerika sebagai tolak ukurnya. Dengan perkataan lain, masyarakat kemiskinan adalah masalah yang sudah mendunia sifatnya, dan tidak ada satu negara bangsa manapun yang secara sendirian memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan tersebut. Oleh karena itu, mutlak diperlukan kerjasama, baik yang sifatnya multilateral, regional, dan bilateral untuk mengatasinya. Yang kedua, masalah pengangguran. Masalah pengangguran sungguh merupakan masalah yang sangat rumit. Ini karena antaranya jenisnya yang sangat beragam dan implikasinya yang bersifat multifaset, yang berarti pemecahannya pun menuntut pendekatan multifungsional dan lintas sektoral. Masalah pengangguran menjadi rumit apabila dikaitkan dengan bentuk pengangguran seperti pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan pengangguran musiman. Yang ketiga, tanggung jawab sosial sebagai tantangan. Dapat dinyatakan secara aksiomatik bahwa tidak ada satu organisasi pun yang mampu tumbuh dan berkembang tanpa dukungan dan kepercayaan dari lingkungannya. Oleh karena itu, demi kepentingan organisasi sendiri, harus terdapat kesediaan untuk memikul tanggung jawab sosial tertentu yang dituntut daripadanya. Dua hal yang menonjol dalam kaitan ini adalah jangan sampai organisasi dan para anggotanya bersifat eksekutif, dan jangan sampai organisasi menampilkan arogansi institusional dalam menghadapi lingkungannya
Dengan perkataan lain, setiap organisasi dituntut menunjukkan kepribadian sosial yang tinggi. Baiklah, saya Windy Hijratul Khaira dengan NIM 200420058 akan melanjutkan pembacaan materi yang telah disampaikan oleh Deprianto tadi, yaitu tentang tantangan masa depan yang akan dihadapi oleh administrasi negara. Yang keempat yaitu adalah pelestarian lingkungan hidup. Kata-kata mutiara yang dapat ke permukaan mengenai kepentingan pelestarian lingkungan hidup ialah bahwa tanah air milik suatu masyarakat bangsa bukannya merupakan warisan dari nenek moyang, melainkan dipinjam dari generasi-generasi yang masih akan lahir kemudian. Maknanya, yang hakiki ialah bahwa generasi yang hidup sekarang ini berkewajiban mutlak untuk memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam sedemikian rupa sehingga lingkungan hidup yang aman, nyaman, sehat, terpelihara, dan tidak rusak diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Tidak ada yang salah apabila generasi yang hidup sekarang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena pembangunan memang menuntut pemanfaatan tersebut. Yang kelima, peningkatan mutu hidup. Peningkatan mutu hidup merupakan tantangan sentral yang berkisar pada pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai insan politik, insan ekonomi, makhluk sosial, dan sebagai individu yang mempunyai jati diri yang khas. Yang keenam, penerapan norma-norma dan etika. Salah satu hal yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya adalah daya pikir, akal, dan nalarnya. Daya pikir, akal, dan nalar tersebut menjadikan manusia mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan buruk, antara yang halal dan yang haram, antara yang pantas dan tidak pantas dilakukan, antara yang wajar dan tidak wajar. Dengan perkataan lain, manusia dalam aksi dan interaksinya dengan manusia lain terikat kepada norma-norma moral dan etika. Ontologi dasar untuk menanggulangi tantangan perubahan administrasi pembangunan yaitu dengan meningkatkan pelayanan umum untuk masyarakat di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, membuat rancangan kerja arahan langsung dari pemerintah, serta meningkatkan kerjasama antara lembaga dalam pemerintahan dan luar pemerintah dalam pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Pujima Jailani Hasibuan dengan NIM 2042217 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Windy mengenai tantangan masa depan administrasi pembangunan. Yaitu yang ketujuh, keanekaragaman tenaga kerja. Keanekaragaman tenaga kerja sebagai salah satu tantangan sentral di masa depan timbul karena berbagai faktor, seperti emansipasi wanita, akses kepada pendidikan formal yang semakin terbuka, makin kuatnya tuntutan agar para pengguna tenaga kerja tidak bertindak diskriminatif terhadap para pekerja berdasarkan suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, nasionalitas daerah, usia, dan agama, dan bahkan juga pergeseran dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh warga masyarakat. 8. Konfigurasi demografi. Sebagai tantangan, yang dimaksud dengan konfigurasi demografi ialah bahwa penduduk terbagi atas 3 kategori, yaitu A. Penduduk yang belum waktunya memasuki lapangan pekerjaan. B. Penduduk yang tergolong pada angkatan kerja. Dan C. Penduduk yang termasuk pada kategori purna karya. Seperti dimaklumi, penduduk yang belum waktunya memasuki lapangan pekerjaan adalah anak-anak. Seperti yang telah disinggung di atas, sesungguhnya tidak boleh dipekerjakan. Tempat mereka adalah di sekolah, belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan dan harapan. 9. Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini sering terdengar ungkapan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu produknya
belum pernah berkembang sepesat seperti sekarang ini. Ada yang mengatakan bahwa salah satu faktor penyebabnya ialah bahwa 90% dari semua manusia yang termasuk kategori pakar yang pernah hidup di dunia ini masih hidup sekarang. Perkenalkan, nama saya Trisila Agustina, NIM 2004-2287 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Imam. Menurut TAP MPR nomor 4 tahun 1999 tentang GBHN, visi pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang selalu mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin, di mana visi tersebut menunjukkan aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang mengarah kepada keadaan modern. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin, maka pemberdayaan masyarakat adalah proses peningkatan akses, kapasitas, kapabilitas masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam bentuk pelimpahan kekuasaan, wewenang, tugas, dan tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka mampu mengelola dirinya sendiri dalam memecahkan masalahnya sendiri. Pengambilan keputusan ini mengandaikan tumbuhnya dan merupakan tindakan rasional. Tindakan semacam ini dapat menghasilkan kemajuan atau pembangunan manakala diwadahi oleh lembaga dan organisasi modern. Pemberdayaan masyarakat harus pula berarti membangkitkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakatnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang kreatif, sehat, dan berumur panjang. Jadi, dari yang telah dipaparkan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa konsep pembangunan dalam menghadapi berbagai tantangan adalah bagaimana suatu pendekatan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak, menjalinkan kerjasama dengan negara lainnya yang maju, namun tetap dalam rangka mensejahterakan rakyat dan memberikan akses bagi rakyat untuk turut berpartisipasi menyelenggarakan pembangunan. Baiklah, itu saja sedikit pemahaman dan hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kata salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.